Ya maaf, tadi ada ini. Oke, boleh. Eh, sambil sambil berkegiatan boleh. Memang ini Tuweb ini dirancang seperti podcast ya. Tapi kalau misalnya kalian ingin berdiskusi boleh di ini apa di di dalam apa namanya Tuweb ini memang disarankan dipakai untuk berdiskusi ya secara langsung seperti itu. Oke. Sekarang saya membahas aktivitas belajar 5 gitu. Aktivitas belajar 5 eh, ini kita belajar event handler di Vue, kemudian membuat fungsi dan event handler dan bagaimana kita mengakses DOM ya. Ini bagaimana cara-cara mengerjakan program-program yang akan kita kerjakan dan bisa berinteraksi ya. Nanti berikutnya nanti ada database. Di 6 ini kita belajar menggunakan Ionic. Ionic kemudian ini ada konfigurasi di VS Code ya untuk Ionicnya. Jadi sebenarnya VS Code nggak gede-gede amat ya. Ini requirementnya tidak terlalu besar. Jadi makanya bisa digunakan di semua komputer IDE VS Code ini. Em, yang penting ada library untuk TypeScript, ada library untuk Vue.js, dan ada library untuk Ionic gitu. Ini Ionic nanti akan eh, memudahkan kalian untuk membuat back-end ya daripada program piranti bergerak kalian gitu. Dan di aktivitas 7 nanti kalian akan buat project ya Ionic dengan berbasis Vue gitu. Memang ada yang pakai React Native, pakai yang lain juga ada. Tapi lebih banyak yang requirementnya dibutuhkan kalian menjalankan ini dalam Vue. Dan bisa Ionic ini dijalankan di Android dan iOS pakai browser. Itu simulatornya di browser. Jadi kita menamakannya WebView ya. Di tempatnya itu di WebView. Ini masih Ionic. Kita sampai aktivitas belajar 7. Nanti hari Senin kita belajar aktivitas belajar 8, belajar 9. 8 kita ngapain sih? Oh, directory file. Itu kita memanggil API gitu. Nanti ada diskusi 3 dan tugas 2. Jadi saya harapkan kalian sudah mengumpulkan tugas sebelum besok ya, sebelum hari Senin. Oh, tugas 1 itu sebelum hari Senin. Kita akan bahas tugas 1 dulu. Ini sebenarnya masih TypeScript ya. Dulu eh, kalau dulu sih sampai Vue.js, tapi ketika saya baca ini masih TypeScript semua. TypeScript, 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 3 soal. Ada dari beberapa dari kalian yang mengerjakan videonya hanya soal nomor 1 saja, itu kurang ya, tolong dilengkapi. Ini berkaitan dengan nomor induk mahasiswa kalian. Jadi kalau misalnya kalian punya nomor induk yang buntutnya angka 3, nah makanya eh, buatkan program TypeScript untuk mencetak segitiga angka. Nah, ini pasti program pendahuluan masih masih TypeScript ya. Kalau di VS Code bisa langsung di di apa namanya? Di run ya. Langsung di run bisa menghasilkan di sebelah kanan. Biasanya tampilan pane yang sebelah kanan itu akan menampilkan hasil runnya. Kalian bisa boleh mengerjakan satu program, satu satu soal satu program. Boleh ada yang beberapa kalian yang langsung mengerjakan 3 soal di satu program, direct program boleh juga, terserah boleh gitu. Sama aja buat saya, sama aja. Saya yang penting adalah yang wajib kalian mengumpulkan PDF ya dari screenshot eh, coding program dan screenshot hasil runnya. Untuk video saya bebaskan sebenarnya gitu. Tapi saya
minta saya minta di dalam bentuk YouTube gitu. Ini yang nomor satu TypeScript saja membuat segitiga ya. Kalau buntutnya tiga nanti bentuknya seperti ini. Keempat bentuknya seperti tambah lagi ke bawah lagi dan lain-lain. Yang kasihan yang sembilan ya banyak. Yang bentuknya nol ya lumayan sih nol. Nah, kalau yang bentuknya nol bisa aja nol atau kalian kalau mau mau 10 baris gitu ya ke bawah gitu. Kalau mau bentuk segitiganya. Kalau nggak nol ya satu baris gitu. Ada yang nol ternyata. Kemudian soal nomor dua, kalian buat deret matematika, ambil dua digit terakhir dari NIM gitu. Mulainya dari dua digit terakhir mencetak 10 angka. Itu nggak terlalu susah ya. Pakai plus-plus juga bisa. Kemudian yang tiga ditambah eh, dua NIM terakhir tambah 10 gitu. Jadi itu akan jadi batas akhir pencarian bilangan prima gitu. Nah, NIM terakhir kalian sampai ditambah 10. Jadi dari 2 sampai batas akhir yang kalian buat gitu. Wah, itu bisa bisa panjang. Kalau 9 bisa panjang bisa bisa panjang ya, tergantung dua nomor kalian. Dan ini masih istilahnya kalau pemrograman ini adalah hello world ya. Tolong setinggi-tingginya angka jangan dulu pakai Vue.js, pakai TypeScript saja dulu. Ya nggak nggak terlalu sulit. Bisa boleh pakai VS Code, boleh pakai ada simulator TypeScript ya secara online kalau misalnya tidak ada komputer kalian rusak, kalian bisa pakai simulator online, boleh saya perbolehkan. Tapi videonya simpan di YouTube ya, gitu. Jangan kalau ada ya beberapa kalian yang simpan di apa namanya Google Drive ya. Google Drive itu kadang-kadang kalian tidak bisa diakses secara publik, itu masalahnya. Makanya saya minta sekalian aja simpan aja di YouTube. Siapa tahu itu akan menambah pemirsa kalian gitu. Kalau pemirsanya banyak, rezeki kalian juga gitu di YouTube ya. Barangkali kalian mau jadi konten kreator, bolehlah gitu. Oke, baik sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Apakah kalian sudah mengerjakan tugas? Barangkali. Ya, saya anggap kalian sudah mengerjakan tugas ya. Saya ucapkan terima kasih. Dan beberapa dari kalian sudah saya nilai untuk tugas-tugasnya. Barangkali mungkin itu saja dulu ya untuk kali ini. Karena waktu Zoom-nya udah tinggal sedikit ya. Tinggal berapa waktu? Oh, masih 5 menit ya. Masih 5 menit. Sebentar. Saya mau bahas sedikit tentang ini deh. Tentang mumpung mumpung kalian ada di sini, saya akan kasih tahu beberapa hal ya. Tugas satu seperti ini, karena yang bisa baca cuma saya. Aktivitas belajar 4. Oh, tugas 2 ada di 8. Salah. Nih, ini hadiah buat kalian yang nonton ya. Ini tugas 2. Ini kalian buat proyek data cuaca menampilkan API pakai Ionic dan Vue.js. Gitu. Ini ada ketentuannya, lihat ada time, ada temperatur, dan bentuk-bentuknya seperti ini. Dan kalau saya minta kalian mengumpulkan dalam bentuk PDF dan ini ya, dan dalam bentuk PDF screenshot coding dan screenshot hasil run itu aja. Sebenarnya yang wajib itu. Kemudian eh, kalau di kalau mau buat video eh, buat di YouTube gitu. Itu akan memudahkan kalian karena YouTube Studionya akan membuat bikin hidup kalian lebih mudah gitu untuk mengerjakan itu. Tugas 3.
Tuh saya perlihatkan aja. Tugas tiga, oke, oh tugasnya di PDF, disuruh nilai. Tugas tiga PDF -nya apa? Oh ya, tugas tiga mirip dengan tugas dua, tapi tampilannya kalian harus perbaiki. Ya, nah, di tugas tiga ini sebenarnya mengulang tugas dua dengan tampilan yang lebih baik. Jadi kita memperbaiki tampilannya. Tampilannya ini harus dia minta tampilannya seperti apa? Warna pink gitu ya. Ini pink, mestinya pink, pink putih, pink putih, pink putih. Sekarang pink, pink semua. Tombol refreshnya biru, kemudian ini putih dalam bentuk seperti ini. Kita ganti ininya tampilannya. Kalau di tugas dua mungkin tampilan awalnya kaku ya, kaku-kaku aja. Yang di tampilan di tugas tiga nggak terlalu sulit, tapi tampilannya dibuat cantik. Itu saja, nggak terlalu sulit, nggak sulit ini yang tugas tiga ini sebenarnya. Gitu. Jadi saya cari saya cari beri ininya apa? Beri apa namanya? Beri pandangannya tentang tugas-tugas. Jadi tugas dua nanti API dan database, kemudian untuk cuaca, dan tugas tiga itu untuk tampilan interface-nya, gitu. Ya, mungkin cukup sampai sini. Waktunya udah tinggal sedikit. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tutup to web dua kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Salam sebelumnya, mohon menampilkan muka dulu untuk difoto barangkali ya. Mana print screen? Ya, satu, dua, tiga. Baik. Eh, ulang lagi. Cancel, cancel. Ya, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Saudara Herunisa. Sampai ketemu lagi di web berikutnya ya. Mohon tugas-tugasnya dibuat ya. Oke, terima kasih. Saya ucap semoga sehat selalu, jaga kesehatan sekarang musim hujan ya. eh, Agar kalian bisa apa, menyelesaikan tuton ini dengan semangat ya. Tugas satu, tugas dua, tugas tiga, kalau bisa 100 semua. Saya berikan kesempatan untuk memperbaiki ya. Pasti saya beri kesempatan untuk memperbaiki. Saya beri nilai setinggi-tingginya gitu. Kalau misalnya nilai tugasnya satu 2 3 100 semua, minimal kalian sudah punya angka 60 di apa namanya, di nilai akhir kalian. Jadi kalau biasanya sih kalau tugas-tugasnya 100, nilai akhirnya juga akan bagus biasanya. Di atas 80 langsung jadi nilai akhir. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.